sih. Kalau saranku sih lebih banyakin baca sih. Baca. Oke. Nah, ini ada dari teman kita nanya lagi. Katanya, seberapa penting prestasi akademik sama non-akademik buat lanjut ke S2? Prestasinya selama S1 gitu. Berpengaruh banget kayak gitu apa? Pengaruh sih, pengaruh. Hmm. Apalagi pengaruhnya di EPK ya. Kalau bisa deh minimal IPK-nya tuh kalau bisa ya itu 3,5 tuh, kalau bisa tuh itu tuh minimal banget tuh 3,5 kalau mau beasiswa ya. Kalau mau biaya sendiri sih ya nggak masalah. Karena persyaratan kampus sama persyaratan pemberi beasiswa ini kadang suka beda. Kadang mungkin si kampus nggak masalah IPK, tapi yang pemberi beasiswa minta standar yang tinggi gitu loh. Karena kan pemberi beasiswa mikirnya, oh kami akan investasi gitu. Jadi ditanya apakah investasinya ini layak apa tidak gitu. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan. Untuk prestasi di luar beasiswa ekstrakurikuler itu juga lumayan penting. Kayak volunteer itu tuh dihitung gitu. Volunteer, tadi prestasi kayak misalnya ikut debat dan menang misalnya itu juga masuk. Terus apa ya, sesuatu yang ada pencapaian itu penting. KKN, pengabdian masyarakat, itu tuh juga penting kalau misalnya ada produknya. Itu bisa diceritakan juga di CV atau di motivation letter. Jadi cukup penting ya, terutama untuk buat pemberi beasiswa biasanya yang lebih consider buat apakah dikasih ini apa enggak si mahasiswa itu. Iya. Selanjutnya ada lagi nih Mas, nah yang nanya dari Laksmi Prameswara Adaninggar. Katanya apakah ada perbedaan untuk sistem pembelajaran, penugasan, dan ujian antara sistem belajar di Indonesia, UK, dan USA? Nah boleh itu dulu ya. Nah itu. Ada banget sih, ada banget. Ujian dan sistem ya, kalau di Indonesia ya kayak tahu kita ada mid test dan tertulis gitu ya, pencil and paper gitu. Di UK sistem penugasannya itu 100% produk. Jadi kehadiran itu nggak penting. Kehadiran itu hanya cuma kayak buat laporan ke imigrasi aja kayak gitu. Apakah benar masuk UK buat kuliah atau mau backdoor aja buat cari kerja gitu. Itu nggak enaknya sih karena di UK itu lebih lebih rely on independent study gitu. Jadi 100 jam independent study per mereka pakai catur ulang sih ya. Penugasannya itu kebanyakan waktu di psikologi ya itu individual penugasannya dan kebanyakan essay. Bikin essay, produk, dan nggak ada toleransi untuk terlambat. Kalau misalnya terlambat 1 menit aja tuh udah kepotong 10 poin. Sistem yang motong sih. Jadi lebih ke birokrasi, lebih ke sistem di birokrasinya. Dan yang nilai itu belum tentu dosen yang ngajar kalau di UK. Terus siapa Jadi Mas? misalnya jadi gradernya itu belum tentu dosen yang ngajar, bisa jadi yang nilai itu dosen lain gitu loh. Agak di UK itu di UK itu kayak belajarnya misalnya mata kuliah psikologi, contoh deh kasus, misalnya nih psikologi sosial misalnya, itu yang ngajar nggak cuma satu dosen, bisa ganti-ganti tiap minggu tuh ganti-ganti tergantung topiknya apa gitu loh. Nah, karena di UK University kebanyakan itu adalah researcher bukan teacher. Jadi mereka tuh mengajarkan topik riset mereka atau riset yang mereka lakukan itu apa gitu di elaborasi ke dalam kurikulum gitu.
Nah, kalau di USA itu agak lebih terstruktur. Nah, jadi kayak dosennya ya dosennya ya satu gitu. Ada lebih ke ada lebih tumpuan ke pedagoginya. Nah, beda apa namanya? Sama sih tugasnya juga upload online, individu, essay juga gitu ya, mid test sama apa finalnya. Cuman kalau misalnya ada masalah gitu ya, kayak lebih fleksibel sih, nggak main potong gitu loh. Jadi dilihat kondisi mahasiswanya, apakah memang terlambat karena ada kondisi yang menghambat gitu. Itu sih dan lebih terstruktur gitu. Jadi gini, kalau di UK satu kali meeting dalam apa namanya satu minggu misalnya satu mata kuliah itu misalnya pertemuannya cuma 2 jam. Tapi independent study-nya untuk satu mata kuliah itu minimal itu adalah 10 sampai 20 jam. Belajar sendirinya tuh minimal 10 jam. Dan itu juga nggak struktur mau bacanya apa, itu juga nggak terlalu jelas. Sedangkan di US, itu di pertemuannya satu minggu, satu mata kuliah 3 jam, belajar independent study-nya untuk reading, bukan independent study sih, kayak cuma persiapan reading-nya itu yang udah dikasih tahu, itu maksimal 3 jam per mata kuliah. Oh, dan itu dikasih materinya kalau yang di USA? Dikasih tahu lebih terstruktur sih. Kalau di UK itu dia lebih agak bebas gitu ya. Jadi nggak tahu, ini tergantung teman-teman, ada yang suka bebas atau yang suka ngikutin struktur gitu. Kalau di US itu dia lebih ngikutin struktur. Dan di US jarang ada yang S2 terus S3 gitu. Dipisah, biasanya langsung jadi satu, S2-nya jadi satu di S3. Makanya di US itu 6 tahun S2, S3-nya. Nah, makanya kalau kalian minat tuh, teman-teman ada yang minat mau lanjut langsung ke S3 itu ya udah mending ngambil ke Amerika aja. Dan di Amerika lebih banyak beasiswa dari kampusnya dibandingkan di UK ataupun di Euro. Oh, beasiswa dari kampus gitu. Iya, biasanya kalau di US itu rata-rata yang PhD ya, S3, yang tadi ya, apa namanya, integrated master's PhD itu fully funded. Biasanya itu dibayarin dari kampusnya. Oh, dari kampusnya. Karena ada kewajiban mengajar gitu loh. Tadi kan udah tuh perbedaan tentang penugasan sama ujian. Terus ini masih bersangkutan sih, ada nggak perbedaan kayak hubungan mahasiswa sama dosen gitu dari Indonesia, UK, sama USA? Kalau di Indo kan kita punya dosen wali itu. Gimana kalau UK sama USA-nya? Kalau di UK nggak ada dosen wali, yang ada pembimbing tesis ya. Di US ada dosen wali. Tiap tahun ganti-ganti sih, tergantung minat riset kita apa gitu. Hubungan dosen mahasiswa UK US hampir sama. Yang beda tuh dengan Indo ya. Kalau di Indo kan ada apa namanya ada power difference yang gede, dalam artian mungkin ini juga perbedaan budaya. Kalau di UK USA itu lebih egalitarian, jadi manggil dosennya aja pakai nama depan atau nama panggilan. Jadi nggak ada kayak Pak Bu tuh nggak ada, panggil nama aja. Dan ini sih yang menarik juga, kalau di Indonesia kan hubungi dosen masih pakai SMS atau WhatsApp gitu atau telepon. Kalau di UK USA itu nggak ada yang kayak gitu, hubungannya pure email. Jadi bisa ke track gitu. Jadi lebih ke email, lebih formal, hubungannya lebih formal dalam artian melalui email gitu. Kayaknya jadi lebih menurut aku sih kalau di UK USA itu apa ya, perbedaannya dengan Indonesia adalah mungkin
Hubungannya lebih, kalau di UK US lebih egalitarian aja sih. Mungkin karena budaya aja yang beda ya. Mungkin itu sih. Lebih kayak apa adabnya gitu ya. Adabnya juga beda ya. Jadi Kalau di sini kan jadi kayak kalau di UK USA itu dianggap setara gitu loh, dosen mahasiswa itu dianggap setara gitu. Jadi tidak ada hubungan seperti orang tua anak, kan kalau di Indonesia masih ada anggapan hubungan orang tua anak. Kalau di UK USA itu nggak ada kayak gitu, karena tugasnya mereka, karena mereka berpikiran, dosen-dosen di UK dan USA berpikiran bahwa ya ini hanya sebatas pekerjaan gitu. Tanggung jawabku hanya sebatas pekerjaan. Oh gitu. Oke. Terus lanjut lagi nih Mas, ada teman kita yang nanya dari Fani Anggita. Apakah ikut organisasi di kampus Indonesia mempengaruhi lolos beasiswa di luar negeri? Apakah mahasiswa yang biasa-biasa aja di kelas bisa lolos? Nah kan ya banyak sih mahasiswa yang kayak gitu, cuman masih pengen keluar negeri. Sebenarnya nggak ada, sebenarnya bisa-bisa aja lolos. Ini kan tergantung lagi seberapa siap untuk berangkat dan seberapa kuat, seberapa bisa menjawab pertanyaannya tadi kan di awal. Kenapa harus studi ke luar negeri? Itu dulu yang perlu dijawab sih sebenarnya. Banyak juga sih teman-teman yang biasa-biasa aja, maksudnya yang nggak aktif organisasi gitu ya. Itu banyak yang keluar juga. Jadi lebih ke kayak poin pertama Kak Bambang utarakan tadi ya, lebih ke tanya kenapa mau keluar negeri, terus kesiapannya gimana gitu. Jadi iya, lebih ke situ sih. Lanjut nih selanjutnya Mas. Pertanyaannya, kalau ambil profesi psikolog di luar negeri, apakah ketika kembali ke Indonesia akan ada penyetaraan seperti kedokteran? Lalu kalau di luar negeri, selama ini perkuliahan S2-nya, apa ada studi banding atau kayak langsung ke tempat-tempat yang berhubungan dengan ilmu psikologi gitu? Atau fokus sama esai dan literasi S2-nya? Yang pertanyaan pertama, aku nggak bisa jawab ya, itu gimana, mungkin siapa? Mungkin Ahmad bisa jawab kali ya itu. Kalau yang kedua, kebanyakan lebih, karena aku ngambilnya sains, jadi lebih banyak ke esai dan literatur sih. Oh, jadi tergantung jurusannya juga. Ada yang lain gitu yang lebih ke studi banding kuliahnya? Ada kalau yang ngambil Erasmus itu ada yang nama beasiswa itu PIO sih. Langsung sertifikasi jadi psikolog PIO untuk Eropa. Itu tiap 6 bulan pindah negara tuh. Lupa namanya apa ya, MW apa gitu. Jadi MWOP kalau nggak salah. Jadi untuk jenis perkuliahan tuh juga balik lagi ke major kita gitu ya, di luar negeri tuh ngambilnya apa gitu. Oke. Terus, nah lanjut lagi nih. Misalkan tadi disebutkan tes dulu baru dapat LOE, terus baru bisa dapat beasiswa. Nah mungkin nggak sih kita lolos di suatu jurusan kampus tertentu, tapi nggak masuk ke jurusan kampus yang dibiayai LPDP gitu? Iya, bisa itu bisa banget sih. Makanya kalau mau sekarang kan kalau mau dapatin LPDP agak apa ya? Agak tricky ya. Jadi mending dilihat dulu kampusnya yang dikasih LPDP yang mana dulu gitu. Kalau dulu di 2014 sih masih bebas milih. Kalau sekarang kan agak ada batasan. Lebih dibatasin, iya. Jadi diperhatikan dulu ya sebelum daftar beasiswanya, apakah misal LPDP, apakah LPDP-nya ngasih ke kampus itu atau enggak. Soalnya sekarang lebih strict gitu ya. Iya, sekarang lebih strict sih. Mending dicari, kalau memang mau dapat LPDP, mending dicari dulu kampusnya, jurusan dan kampusnya, karena nggak semuanya itu bisa untuk psikologi. Oke. Nah, nih ada yang nanya tentang cultural shock. Bagaimana kendala saat kakak beradaptasi dari S1 di Indonesia ke S2 di Inggris, terus S2 Inggris ke S3 USA? Nah, ini pertanyaan bagus sih.
kendalanya itu adaptasinya itu lebih ke adaptasi dalam literatur ya, dalam membuat tugas ya gitu loh. Karena kan nulisnya sudah dalam bahasa Inggris dan bukan gini. Jadi waktu di Inggris itu yang susah adalah membaca dan menulis. Jadi membaca itu nggak cuma sekedar membaca terus dibikin summary gitu, tapi ada yang namanya critical reading. Jadi membaca tapi juga harus dikritisi. Kemudian menulis itu ada dua gitu. Ada yang menulis secara polemik dan menulis secara kritis gitu. Ini yang di Indonesia kita nggak dapetin. Nah ini juga yang waktu itu aku jadi kendala paling besar. Nggak cuma aku sih, semua anak Indonesia yang ada di kampus aku waktu itu juga menghadapi masalah yang sama gitu. Jadi menghabiskan waktu yang sama. Maksudnya kayak bareng-bareng gitu ya, nulis tugas tuh sampai malam gitu. Lebih ke situ sih. Lebih ke dalam adaptasi membaca dan menulis itu banget itu yang membaca dan menulis kritis sih itu yang mungkin di Indonesia kita masih kurang ya. Kemudian yang ke S3. Nah, ke S3 ini lebih karena beda jurusan. Beda disiplin. Jadi adaptasinya kan kalau banyak yang kurang kalau di familiar psikologi itu kan kalau nulis atau bikin research itu udah ada pakemnya dari APA kan, American Psychological Association gitu loh. Jadi ada intro, kadang nggak usah pakai literature review, udah jadi satu, tek gitu kan, langsung kayak mekanik gitu. Nah, sedangkan di sosiologi itu ternyata enggak gitu, lebih fluid, lebih bebas, lebih lebih luas lah gitu loh, nggak masih harus ikutin pakem. Dan pola pikir juga berbeda gitu loh. Kalau misalnya di psikologi kan cara memandang sesuatunya kan agak lebih absolutis ya, lebih positivis gitu loh. B ada karena A gitu kan. Dan kita ngukur kan, kayak ngukur korelasi, kita ngukur hubungan-hubungan perilaku, kita kuantifikasi perilaku gitu kan. Sedangkan di sosiologi itu tidak begitu gitu loh, berbeda gitu mikirnya, lebih kayak mikirnya gini, mikirnya tuh lebih kayak struktur gitu loh. Kayak misalnya kita ada karena struktur inilah yang mengizinkan kita ada gitu misalnya, atau perilaku itu bukan hanya karena pengaruh lingkungan, tapi karena diskriminasi struktural misalnya. Nah, cara berpikir ini tuh kadang yang agak beda karena kan kalau di psikologi tadi aku bilang fokusnya ke pohon kan, sedangkan di psikologi fokusnya tuh ke makro, ke hutannya gitu loh. Hutannya. Nah, jadi di awal-awal itu aku agak susah ngebedain, maksudnya agak susah untuk mempelajari dalam metafor hutan ini gitu. Jadi mungkin itu sih kendala-kendalanya. Jadi kendalanya lebih ke faktor akademik gitu ya, Mas. Kalau misal yang budaya gitu gimana? Kayak tinggalnya kan beda tuh musimnya, terus orang-orangnya. Kalau budaya, waktu ke Inggris sih ini ya, orang-orang Inggris tuh bukan agak sih ya, emang ini ya, kurang bisa berterus terang ya. Jadi ngomongnya itu agak kayak muter-muter gitu loh. Ya? Iya, jadi kayak nggak langsung gitu loh. Kalau ngomong iya tidak itu nggak ngomong iya atau tidak gitu. Kalau ngomong misalnya, oh tugas ini bagus, oh tugas ini jelek gitu, dia nggak akan ngomong bagus atau jelek. Dia akan ngomong, wah, this is interesting, but, nah jadi kayak gitu. kayak gimana gitu ya. Kalau sama di Inggris itu orangnya pada nggak suka suara keras gitu. Jadi semuanya rata-rata kayak tenang gitu. Kalau Amerika budayanya lebih ke ini ya,
Ya sih culture shock juga sih waktu di Amerika pertama-tama datang itu jomplang. Karena selama ini yang kita pikirkan negara maju itu kayak semuanya ya kayak di Eropa lah ya, kayak Iya. kemiskinannya tuh nggak terlalu nampak gitu loh. Kalau di Amerika ini bisa jomplang banget sih, bisa kelihatan jomplang banget. Oh. Kayak punya Ferrari terus di sebelahnya ada pengemis gitu, itu hal yang wajar di sini. Kemudian orang pada suka yang aneh-aneh. Di sini tuh pada apa ya? Pada kayak individual freedom-nya kayak bebas gitu loh. Ada yang aneh-aneh lah kayak kalau di kereta kadang suka joget, ada yang kayak telepon keras-keras ya. Hal-hal yang sebenarnya kecil tapi itu mengganggu gitu loh, dan kadang aku juga masih belum bisa mengerti itu kenapa. Oke, macam-macam ya manusia dari seluruh belahan dunia. Nah, jadi sampai sini mungkin boleh aku rangkum dulu ya materi kita dari 1 jam sebelumnya. Jadi untuk persiapannya mungkin yang bisa teman-teman lakukan dari sekarang tuh bahasa ya. Bahasa tuh yang pertama tadi tipsnya exposure ya Mas. Jadi sering-sering nonton, sering-sering baca gitu, biasakan baca sama nonton. Dan juga mungkin kan di UMM sendiri ataupun kampus lain pasti ada itu mahasiswa yang dari luar negeri. Mungkin bisa kayak SKSD gitu diajak ngobrol meskipun Nah, terus selain bahasa yang nggak kalah penting yaitu research lagi tentang karir ataupun goals kita ke depannya gitu ya, Mas. Jadi kita tuh maunya apa, di research lagi, baru bisa kayak ditentuin apakah mesti banget ke luar negeri, terus kalau misal emang ke luar negeri, negaranya mana, kampusnya apa, jurusan yang cocok buat yang sesuai karirnya apa gitu. Dan terus yang bahasa tadi juga diperhatikan tentang ini ya, ngambil TOEFL sama IELTS-nya. Untuk waktunya kan soalnya berbatas itu. Terus juga negaranya diperhatikan yang eligible buat IELTS tuh negara mana aja, yang TOEFL mana aja gitu ya, Mas. Ya sebenarnya sama aja sih IELTS TOEFL, cuma kalau mau ngambil TOEFL jangan yang ITP, ambil yang IBT. Cuma secara akses kalau kalian di Malang, saran aku mending ambil IELTS karena lebih mudah diakses dan lebih murah juga. Oke. Mungkin udah itu rangkuman. Ini dari teman-teman, saya mau ngasih kesempatan bertanya tatap muka. Jadi yang mau bertanya boleh langsung sama Mas Bambang, jadi dinyalain kameranya. Kalau misal ada yang ingin bertanya, boleh pencet raise hand-nya. Nanti akan dinyalain kamera sama mic-nya. Oh ya, sembari menunggu ada teman-teman yang raise hand, ada nih yang ngechat pertanyaannya. Bagaimana cara kakak coping dengan kendala sistem pendidikan yang berbeda antar jenjang pendidikan yang kakak ambil? Seperti katanya tadi kan critical thinking dan lain-lain. Adakah penyetaraan sebelumnya atau kakak memang harus mengajarnya secara mandiri? Jadi ini lebih coping itu tadi. Iya sih itu lebih mengejar secara mandiri sih. Yang aku lakukan itu ya secara mandiri, kemudian bertanya kepada dosen, bertanya juga kepada teman-teman, kebanyakan teman-teman orang Indonesia yang udah lebih duluan di negara di aku negaranya kuliah itu. Berarti kalau gitu penting ya Mas buat penting apa harus itu buat persatuan pelajar internasional ada itu PPI. PPI Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, berarti kalau itu tuh wajib atau enggak Mas kalau ikut PPI itu? Sebenarnya enggak sih, enggak wajib sih, enggak wajib buat PPI. Sekarang kan yang penting adalah gimana diri kita bisa berkembang. Nah, pengembangan diri kan banyak tuh wahananya macam-macam. Kalau memang terkait dengan kuliah ya mending ikutin atau cari yang sesuai gitu. Kalau aku waktu itu sih bertanya pada teman orang Indonesia yang udah duluan. Jadi mereka udah tahu tips triknya gimana, apa yang harus dilakukan gitu. Dan ya seperti itu.
Karena kadang kalau dengan orang apa ya, orang lokalnya mungkin agak berbeda pandangannya. Iya, kalau nanya sama. Karena struggle-nya juga mereka pasti nggak akan tahu gitu loh. Mereka nggak akan bisa relate juga. Kalau sama-sama orang Indonesia kan apa namanya, akan lebih mudah untuk relate dan akan lebih mudah untuk menceritakan struggle kita di mana, kesusahannya di mana, dan akan mudah untuk mendapatkan pencerahan. Dan di dosen juga akan lebih mudah juga untuk mengkomunikasikan gitu loh. Misalnya kita udah dapat nih, terus kita omongin aja kendala saya di sini, kira-kira ada masukan. Kalau dulu yang kutanyakan waktu ini ingat banget sih waktu awal-awal di sosiologi, waktu pindah dari psikologi, aku tanyakan adalah ke dosen pembimbingku adalah gimana caranya membaca tulisan-tulisan sosiologi. Apa yang perlu diperhatikan. Nah, itu sih pertanyaan itu yang dulu aku tanyakan sih. Jadi sejak itu agak mulai gampang lah. Kan kalau di psikologi tuh kita kalau baca jurnal tuh kan tinggal baca abstrak, di skimming aja metodologinya apa, sama hasil kan biasanya kan kayak gitu udah dapat semua. Nah di sosiologi tuh nggak kayak gitu ternyata. Jadi kayak lebih ke abstrak, introduction, sama conclusion. Ternyata tuh lebih kayak gitu bacanya. Kalau jurnal, tapi kan kebanyakan sosiologi buku gitu. Nah, kalau buku agak tricky juga. Oke. Ini dari teman-teman, apakah ada yang mau nanya secara live gitu? Apakah enggak juga apa-apa, boleh lewat chat. Kalau misal ada yang masih kurang jelas atau ada yang masih penasaran tentang tips dan trik buat persiapan ke luar negeri gitu. Oh ya Mas, sekarang kan lagi corona tuh, kuliahnya berarti online dong di Iya Amerika. sih semuanya. Kebanyakan online sih. Kalau di Amerika tuh dia semester apa sama catur bulan gitu? Semester ya? Tergantung universitasnya, ada yang catur bulan, ada yang semester. Kalau Mas Bambang sekarang? Catur bulan. Oh, catur bulan. Sekarang musim masuk atau libur nih Mas? Oh ini summer break sih, lagi musim libur sih. Oh ya, kan baru-baru ini kita lagi rame sama isu Black Lives Matter. Nah, kalau yang Mas Bambang rasakan tuh apakah ada pengaruh kondisi sosial politik yang Mas rasakan di Amerika atau di tempat studi gitu? Ada nggak kayak rasisme terhadap Indonesia atau ASEAN-nya juga gitu? Pernah nggak merasakan? Oh, banyak sih, lebih dalam bentuk microaggression ya. Microaggression gimana ya? Kayak ibaratnya, oh Asia, kenapa kulit, maksudnya kayak agak susah sih ngejelasinnya. Oh gini, di sini tuh kalau ngomongin ras itu cuma masalah hitam putih gitu loh. Jadi kayak orang Asia Tenggara, terutama kita dari Asia Tenggara ya, itu susah untuk dapat tempat karena politik identitasnya tuh kenceng banget di sini untuk isu ras gitu loh, hitam putih. Tapi akhirnya karena ngomongnya hitam putih doang, isu ras yang lain itu nggak dapat tempat untuk juga bisa mengartikulasikan struggle-nya gitu. Akhirnya yang terjadi adalah class divide, dan masa kebanyakan sekarang malah opininya digiring kepada Asia sebagai model minoritas gitu. Minoritas model yang kayak walaupun lu minoritas tapi berpendidikan gitu. Dan ini juga malah menjadi memperuncing perbedaan, memperuncing kecemburuan sosial lagi antara
kulit hitam dan non kulit hitam gitu loh. Jadi lebih ke situ sih yang sekarang nggak enaknya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi tentang beasiswa. Tadi ada yang nanya, ke skip kayaknya. Kan dia nanya gini, kalau misal udah dapat LOA gitu, udah lulus di kampus, tapi dari beasiswanya dia tuh belum dikasih gitu, atau telat gitu. Jadi ada nggak sih, gimana gitu cara mengatasinya? Kan biaya untuk, kalau biaya sendiri kan mahal tuh kalau luar negeri. Gimana tuh Mas mengatasinya? Biasanya LOA itu berlaku 2 tahun ya. Mm-mm. Jadi bisa di-defer ke tahun depannya. Kalau Oh. misalnya memang mau biaya sendiri, banyak kok negara-negara yang nggak mahal, kayak misalnya Belgia. Belgia itu setahun cuma 3.000 euro. S2. Berapa itu ya? Mungkin 40 juta kali ya. Hampir lebih murah daripada ngambil S2 profesi di Indonesia sebenarnya. Kalau dihitung-hitung. Walaupun biaya hidupnya lebih mahal. Atau Jerman lebih malah nggak bayar kebanyakan. Itu juga bisa jadi alternatif tuh yang kayak gitu. Itu tuh dari kampus biasa atau gimana? Yang apa? Jerman nggak bayar itu beasiswa kampus atau? Enggak, kalau di Jerman emang peraturan pemerintah negaranya emang pendidikannya nggak bayar. Oh, Bayar meski paling cuma buat kayak buat bayar uang ekstrakurikuler doang, kayak ya paling 50 euro per semester gitu. Dan itu berlaku buat semua orang gitu, nggak cuma natif Jerman? Iya, berlaku buat semuanya. Oh, jadi penting juga ya buat research negara yang mau kita lanjut gitu. Oke. Nah, terus ini yang seru nih. Pertanyaannya, susah nggak sih Mas berteman atau mungkin punya hubungan romantik dengan bule gitu? Kan kadang bosen sama pergaulan Indo-Indo aja. Apalagi kan di luar negeri, masa sama Indo lagi gitu. Kalau dari Mas Omong sendiri gimana? Enggak juga sih, kalau di UK itu sebenarnya ini apa ya? Ini mungkin sifat aslinya. Kalau di UK itu agak lama untuk bisa bergaul, untuk bisa akrab dengan orang lokal. Dapat ya baru 1 tahun lah. Kayaknya 1 tahun baru bisa akrab gitu. Kenapa? Karena memang mereka emang kayak gitu sifat orang Inggris, kayak nggak bisa langsung terbuka gitu loh. Kalau di Amerika lebih mudah, tapi nggak semuanya juga, lebih mudah untuk bergaul karena mereka cenderung lebih terbuka gitu loh. Ya walaupun juga untuk bisa memiliki hubungan dekat itu makan waktu juga, nggak bisa 1 bulan 2 bulan gitu. Paling nggak 6 bulanan lah baru bisa ada raportnya terbangun gitu loh. Wah, dia nanya lagi nih. Bahasa pengantar pembelajaran di kampus dan nyelesain tugasnya di luar negeri semua full bahasa Inggris ya? Iya. Bahasa Inggris. Tapi mungkin ada nggak Mas negara yang nggak full Inggris itu, yang campur-campur di Eropa Mungkin gitu? kayak Jerman, kayak Eropa daratan kali ya. Oh, dia nggak full Inggris gitu ya? Mungkin ya. Aku nggak tahu, soalnya aku nggak kuliah di situ. Nah, mungkin ini bisa jadi tips juga nih buat teman-teman. Buat research-nya diperluas lagi. Tadi kan cuma tentang jurusan sama kampus. Sekarang bisa ditambah lagi tuh negara sama gimana kecenderungan orang-orangnya gitu juga kan. Mungkin juga perlu dipertimbangkan. Apakah memang negara itu yang mau dituju gitu. Iya, itu penting juga sih. Mau kemana ya itu juga penting. Makanya tadi kan pertanyaan yang paling mendasar, kenapa harus kuliah ke luar negeri baru bisa
kebuka yang lain-lainnya. Iya. Pertanyaan desanya kenapa dulu gitu ya. Sekarang weekend. Kalau weekend biasanya ngapain Mas di Amerika tuh? Lagi musim summer break gini. Ya kebanyakan sih paling ke ini ya, ke lapangan terbuka atau ke danau. Maksudnya kayak kalau di sini kan dekat sama danau ya. Lebih kayak nyari matahari sih. Karena kalau di Chicago itu summer-nya kadang agak lebih pendek dibandingkan kota-kota lain. Oh ya, kalau keluar tuh pernah nggak sih Mas ikut? Kan sekarang lagi rame tuh demo atau aksi gitu-gituan. Mas memang pernah ikut nggak sih? Oh enggak sih. Ikut aksi? Oh enggak. Enggak sih. Kali aja pernah gitu ikut. Ini nggak sih Mas, bahaya nggak sih pas yang kemarin rame-ramenya kan rame tuh dirampok segala macam di Chicago gimana? Pas Oh yang di rame Chicago BLM. udah kayak kerusuhan 98 sih. Sampai kuda polisi aja tuh dicuri. Wih. Kemudian pokoknya serem deh. Susah dong berarti itu mau keluar-keluar beli makan gitu-gitu. Oh, kalau itu kan di downtown. Aku kan tinggal di suburb. Oh, di pinggiran. Iya, agak ya aku nggak di tengah kota Chicago, jadi lebih aman. Ada lagi nih pertanyaan yang masuk. Pertanyaan apa saja yang harus diantisipasi oleh calon mahasiswa ketika wawancara? Oh, bagus nih pertanyaannya. Kalau di LPDP ya, LPDP itu lebih kayak kenapa harus kamu gitu? Kenapa harus kamu yang dibayarin LPDP? Kalau perempuan ini kadang aku nggak suka ya kalau ini pertanyaan ke perempuan ya, menikah atau tidak menikah ini itu pertanyaan yang umum banget ditanyakan gitu. Kalau misalnya belum menikah nanti pasti ditanyakan ya kalau kecantol orang sana gimana gitu. Nah itu juga perlu. Ini pertanyaan yang sangat tidak relevan kalau menurut aku ya, sangat tidak relevan dan justru sangat merendahkan sih. Jadi itu juga dipikirkan gimana jawabnya yang biar jawabnya tuh yang cerdas. Tapi yang paling penting itu biasanya LPDP itu nyari yang bisa jawab kenapa harus kamu dan kenapa harus jurusan itu dan kenapa nggak orang lain gitu. Itu yang paling penting. Jadi mesti dijawab kenapa kamu worth buat dikasih ini gitu ya, buat dikasih beasiswanya. Iya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas, perihal budaya penelitian atau sistemnya di sana bagaimana Kak? Mungkin lebih ke sistem penelitian di UK gimana, USA gimana? Sebenarnya research culture-nya sama. Cuman yang membedakan adalah di UK itu lebih ke pragmatic research gitu loh. Jadi kayak ini apa karena aku di kampus yang beda ya? Mungkin. Jadi waktu di Lancaster University itu kebanyakan risetnya riset praktikal gitu loh. Jadi yang kayak misalnya security atau yang lebih kayak riset yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Nah, sedangkan di Northwestern University risetnya lebih ke teori development. Jadi gap teorinya itu di mana dicoba dikembangkan. Jadi lebih kayak tradisinya tuh lebih kayak pengembangan teori sih. Jadi lebih kayak gitu. Dan menurut aku di Northwestern lebih banyak fasilitas untuk risetnya, untuk pribadi riset itu lebih banyak sih dibandingkan di Lancaster ya waktu itu. Kayak misalnya support dalam artian material secara uang gitu. Misalnya secara pandemik kami dikasih uang buku 1 chapter bulan $200, kemudian dikasih uang research $550. Waktu di Lancaster untuk uang risetnya
nggak, maksudnya ada tapi terbatas gitu loh, nggak untuk semua Oh, mahasiswa. Kayak gitu misalnya. oke, oke. Nah, terus ada lagi yang nanya nih Mas tentang, kan dulu ini, apply beasiswa, ada nggak sih kekurangannya dulu yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu, dari pengalaman Mas Bambang? Pengalaman aku sih ini ya, karena aku apply PDP-nya kan 2 kali ya. Yang pertama Mm-mm. gagal, yang kedua baru dapat. Ini Mm-mm. sih lebih ke menjawab pertanyaan dengan tenang sih. Kalau yang Mm-mm. pertama kan kayaknya aku jawabnya tergesa-gesa tuh. Mm-mm. Lebih jawab pertanyaannya tuh dengan tenang. Bawa air minum itu harus tuh. Sama ini sih. Ya walaupun nanti penelitiannya nggak akan sama ya. Kalau waktu itu Mm-mm. trik yang aku lakukan adalah aku bawa kayak proposal penelitian gitu, mungkin 5 halaman ya kalau nggak salah. Mm-mm. Itu aku bawa, aku fotokopi tiga untuk interviewernya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku agak ngaco, kayak misalnya soal menikah gitu ya, Mm-mm. aku balikin lagi kayak, Bu, bagaimana dengan metodologi saya? Apakah udah cocok atau belum? Bisa dibuka Oh, Kak halamannya. ah, Jadi kayak kita lebih punya kontrol kemana arah pertanyaan itu mm-mm. akan terjadi Mm-mm. gitu. Biar keep in konteks gitu ya Mas, Karena kadang interviewer tuh kan, ngawur. apalagi ya ngawur, apalagi kalau udah sore gitu kan udah pada capek Mm-mm. kan. Ya, oh, jadi bisa dicoba juga tuh buat fotokopi apa tadi? Riset Itu proposal, siapin aja research riset proposalnya. proposal 3 Ah, sampai 5 lembar. oke. Nah, terus ada lagi nih, selama kuliah di luar negeri, apakah Kakak mengikuti seperti komunitas yang berhubungan dengan perkuliahan seperti UKM atau organisasi pas di luar? Um, Kalau waktu S2 iya, aku Hmm. presiden PPI Lancaster. Kalau S3 Hmm. ini lebih banyak ini sih, lebih banyak ke akademis ya, kayak Hmm. workshop, kalau lebih banyak pengembangan akademis sih. Oh, berarti ada ya Karena Mas kayak itu? tiap 2 minggu tuh ada workshop, misalnya aku ikut workshop social movement, jadi tiap 2 minggu tuh Hmm. ada presentasi, ada diskusi gitu. Hmm. Nah ini juga nih yang menjadi culture nih, yang Hmm. membedakan di Indonesia dengan UK dan USA. Hmm. Um, Kalau di sama UK sama USA sama nih, ada namanya kolokvium. Tiap minggu tuh ada kolokvium. Jadi ada Oke. speaker, ada dosen dari mungkin entah dosen yang dari dalam fakultas atau dosen dari yang di universitas yang lain datang diundang memberikan presentasi tentang studi mereka. Di workshop juga lebih, kalau di workshop lebih spesifik topiknya. Kalau aku ikut Hmm. workshop social movement, pergerakan sosial. Jadi lebih spesifik tentang membahas tentang itu, social Hmm. movement itu. Oh, itu. Jadi sesuai sama ini ya Mas, apa fokus sekarangnya, fokus kuliahnya gitu, yang diikutin Iya. organisasinya. Mm-mm. Oke, oke. Mungkin yang tadi bisa udah jadi pertanyaan terakhir kita ya, soalnya waktu kita sudah hampir habis nih, jadi hampir 1,5 jam. Nah, kalau misal teman-teman sekalian masih punya pertanyaan gitu dan belum sempat ditanyakan pada sesi webinar ini, mungkin bisa di-follow Instagram Kak Bambang, boleh, Mas? Saya Boleh, boleh. tuliskan di kolom chat. Mungkin bisa dijawab sama Kak Bambang kalau misal ada waktunya. @notbams ya, Mas. Mhm. Jadi bisa di-follow Instagramnya @notbams. Tuh. Terus saya juga selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jadi itu aja sih. Oh ya, pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau Mas sendiri nih, uh, kan habis S3 ntar mau settle di US apa balik ke Indonesia? Ini masih belum tahu sih. Soalnya kan Oh, ini belum baru tahu. tahun pertama ya, masih ada Hmm. 5 tahun lagi. Jadi masih belum tahu sih. Hmm. Masih belum
Masih belum terencana, masih belum ada gambaran gitu ya, Mas? Belum sih, masih terlalu jauh kalau itu mikirnya. Oke. Mungkin udah yang tadi jadi pertanyaan terakhir dari saya selaku moderator. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah jadi partisipan kita pada webinar malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.